Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam pramuka. Salam. Hai, gimana adik-adik semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Jika semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap bersemangat, tetap bahagia, tetap bergembira ya. Sebelumnya mari kita kakak ingatkan bahwa kalian jangan lupa 3M, yaitu 1, memakai masker ya. Memakai masker selalu di mana-mana kita pakai maskernya, apalagi berdua bertiga ya. Jadi jangan sampai lupa memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Tangannya cuci yang bersih, apalagi jika sudah kemana-mana ya, beli apa, kita cuci tangannya dengan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter ya. Lebih baik adalah 2 meter dengan orang lain. Jadi jangan berkerumun, jangan membuat keributan ya. Kita di rumah saja sambil mempelajari apa-apa yang harus kita pelajari, apa-apa yang kita harus lakukan di rumah ya. Itu pesan kakak, jangan lupa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah, yang pada kesempatan ini dalam acara kepramukaan ya. Kalian sudah tahu pramuka, semuanya sudah dari kelas 1 SD sudah tahu pramuka itu apa ya. Waktu di SD masih kecil kita disebutnya pramukanya siaga ya. Pada saat sudah agak besar 12 tahun kita itu sudah penggalang. Sampai SMP ya, sampai 16 tahun itu adalah penggalang. Setelah kita lulus di SMP, nanti itu namanya pramuka penegah. Itu pramuka-pramuka yang harus kalian ketahui. Dan salah satunya jangan lupa, kita harus tahu bahwa pramuka mempunyai himne pramuka ya. Terakhir baitnya, kami jadi pandumu. Itu jangan lupa ya, dasar dharmanya. Nah, dalam kesempatan ini kakak ditugaskan untuk mengingatkan kembali tentang sejarah kepramukaan dan pengenalan SKU dan SKK ya. Jadi ya 2 macam. Yang pertama kita mendengarkan dulu masalah sejarah kepramukaan ya. Kalau kita bilang pramuka tidak lepas dari yang pertama ya, mencetuskan kepramukaan itu yang namanya adalah kepanduan, yaitu Lord Baden-Powell pada tahun 1908 ya. Dia dalam bukunya yang berjudul Scouting for Boy ya, itu yang pertama kita bahas sejarah kepramukaan. Pramuka dikenal juga dengan dulunya pandu ya. Jadi kalau ada kata-kata pandu itu adalah pramuka ya. Kepramukaan sama dengan kepanduan, yang artinya kepanduan itu adalah perkumpulan pemuda yang mendidik anggotanya untuk berjiwa satria ya, rela menolong untuk sesama ya, dan juga sangat pemberani ya. Sejarah kepramuka di dunia tidak terlepas dengan yang membuat buku yang berjudul Scouting for Boys, yaitu Lord Baden-Powell pada tahun 1908. Buku tersebut merupakan pedoman bagi perkemahan pada saat itu. Lord Baden-Powell sangat menginginkan adanya jiwa kesatria yang suka menolong dan suka berpetualang mandiri ya. Dan buku tersebut sangat menginspirasi, bahkan dari luar Inggris itu sangat menyukai ya, sehingga banyaklah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan ya. Pada tahun 1912, tadinya sebelum tahun 1912 kepanduan itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja. Tapi setelah
tahun 1912, Lord Baden-Powell dengan adiknya yang bernama Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girls Garden ya, Girl Garden ya. Jadi itu adalah kepramukaan untuk perempuan, sehingga ada perempuan, ada laki-laki setelah itu. Kepanduan di Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda karena pada saat itu kita masih dijajah oleh Hindia Belanda. Kepanduan di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda ya ke Indonesia karena pada saat itu negara Indonesia sedang dijajah oleh Hindia Belanda. Ya, bangsa Belanda mendirikan kepanduan dengan nama Nederland Indisch Vindervereniging yang disingkat dengan INEPV ya. Itu adalah buatan Belanda kepanduannya. Tapi oleh bangsa Indonesia dengan adanya kepanduan tersebut sangat memotivasi karena kepanduan di sini sifatnya universal ya, tidak membeda-bedakan manusia dan sangat mencintai kesetiaan saling menolong seperti yang dicetuskan oleh Lord Baden-Powell tersebut ya, adanya petualangan dan sebagainya. Sangat menginspirasi bangsa Indonesia pada saat itu. Para pemuda bangsa Indonesia mendirikan kepanduan-kepanduan yang bersifatnya nasional. Tapi lama-kelamaan karena banyak dilarang oleh Belanda menggunakan kata Van Vinder ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata Van Vinder karena itu adalah kepanduan yang dibentuk oleh Belanda. Sehingga muncullah seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Agus Salim. Dia mengganti Van Vinder itu dengan kepanduan atau pandu Indonesia ya. Sehingga Agus Salim ini dijadikan tokoh pandu Indonesia ya. Jadi yang merupakan tokoh kepanduan Indonesia adalah Kiai Haji Agus Salim ya. Dengan merdekanya Indonesia, maka bermunculanlah kepanduan-kepanduan tersebut dengan banyaknya ya, sehingga tahun 1955 didirikan Jambore yang pertama di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta di Pasar Minggu ya. Nah, itulah dengan kecintaannya kepada pramuka, karena pramuka atau pandu pada saat itu ya sangat menginspirasi, sangat memberikan perjuangan kepada bangsa Indonesia, semangat juang bangsa Indonesia ya, sehingga mereka sangat mencintai kepramukaan. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan yang terbagi dalam 3 federasi, yaitu Ikatan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra dan Putri Indonesia. Dengan banyaknya kepanduan tersebut, maka diterbitkanlah keputusan Presiden pada tanggal 20 Mei 1961 yang bernomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Jadi untuk mempersatukannya, yaitulah keputusan Presiden ya, adanya keputusan Presiden maka adanya gerakan pramuka yang tadinya pandu sekarang jadi namanya pramuka. Kata pramuka tersebut terinspirasi atau dicetuskan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, yang tadinya dari kata-katanya adalah Poromuko. Ya, Poromuko itu adalah yang berjuang di depan ya, yang berjuang di depan. Nah, akhirnya dijadilah pramuka ya, yang merupakan singkatan pramuka tersebut Praja Muda Karana, disingkat dengan pramuka yang artinya adalah jiwa muda yang gemar berkarya. Jadi pramuka singkatan dari Praja Muda Karana
yaitu jiwa muda yang gemar berkarya, ya. Nah, itulah pada tanggal 14 Agustus maka ya dilantik. Sebelum dilantik, sebelum tanggal 14 Agustus itu adanya pemilihan Mabigu, Kuaran dan sebagainya ya, orang-orang yang akan duduk di dalam organisasi pramukaan. Setelah itu dipilihlah salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan pada tanggal 14 Agustus dilantik. Maka setiap tanggal 14 Agustus itulah diperingati sebagai hari lahirnya Pramuka. Ya, jangan lupa ya. Kami sudah disuruh atau diperintahkan kalau tanggal 14 Agustus menggunakan seragam pramuka. Ya, kenapa? Karena lahirnya organisasi Gerakan Pramuka. Ya, tidak ada lagi pandu-pandu yang lainnya, hanya ada Gerakan Pramuka. Ya, demikianlah sekilas sejarah kepramukaan baik di dunia maupun di Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat mengingat kembali. Oh iya, satu lagi yang merupakan Bapak Pramuka Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi setelah dilantik, diberilah gelar bahwa si Sultan Hamengkubuwono IX merupakan Bapak Pramuka pertama di Indonesia. Demikianlah sejarah singkat kepramukaan baik di dunia maupun di Indonesia. Sekarang materi yang kedua yaitu pengenalan SKU dan SKK. Ya, SKU kepanjangan dari syarat-syarat kecakapan umum. Kalau SKK syarat-syarat kecakapan khusus. Ya, jadi ada umum, ada khusus. Kalau kalian ingin tahu syarat kecakapan umum, nah ini harus mengisi seperti di dalam buku yang jilidnya seperti ini. Ya, jilidnya seperti ini. Untuk apa? Untuk kalau sudah menyelesaikan ini, kita akan jadi naik tingkat. Tadinya yang jadi penggarang ramu, nanti bisa jadi penggarang rakit. Dan kalau yang dari penggarang rakit, bisa jadi penggarang terap, ya. Karena di dalam kepramukaan seperti ini Ibu akan bacakan ya. Jadi pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau di dunia, pramuka disebut istilahnya kepanduan atau Boy Scout ya, Boy Scout. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga untuk anak-anak yang di bawah 10 tahun ya. Kemudian untuk pramuka penggalang biasanya anak kelas 5 SD sampai SMP. Dan untuk penegak yang itu biasanya untuk adalah siswa-siswa dengan SLA ya atau SMK, SMU ya. Dan selain itu ada juga yang disebut dengan nama Pandega, yaitu andalan, pelatih pamongsaka, kemudian staf kuartir, dan ada juga majelis pembimbing. Nah, dalam pramuka kalau ingin dilantik menjadi anggota kepramukaan harus berikrar mengucapkan janji atau setia. Ya, jadi itu syaratnya pada kita mengikat ikrar juga menyelesaikan apa-apa yang sudah ada dalam kecakapan umum. Bukunya kalian bisa cari di toko buku ya, atau barangkali koperasi. Nanti kalau sudah bisa ditandatangan oleh pembinanya, sudah selesai sampai ini, sudah pada tanggal ini dilantik menjadi pramuka rakit. Nah, itu SKU-nya yang penting ya. Kemudian apa yang disebut dengan SKK? SKK itu adalah syarat-syarat kecakapan khusus ya. Bagaimana syarat-syarat kecakapan khusus? Contohnya ini ada pada seperti ini. Ini ada pramuka yang menggunakan selempang.
Kalau kita belum banyak, bisa ditempel-tempel sebelah kiri ya. Tempel bundaran-bundaran itu namanya TKK, itu tanda kecakapan khusus. Kalau syaratnya bisa masak, nah nanti ada gambar masaknya. Bisa berenang, nah itu nanti ada bisa gambar berenangnya. Itu jadi kalau syaratnya harus dilaksanakan. Kalau TKK itu tandanya berupa bulatan-bulatan ya, yang kalau banyak suka dipakai selempang itu yang panjang ya. Biasanya anak-anak yang rajin pramukanya suka mempunyai selempang panjang ya, seperti halnya contoh gambar ini. Kemudian bagaimana mengetahui SKU bahwa kita sudah menyelesaikan SKU? Nah, tandanya kalau TKK itu tandanya yang bulat tadi, kalau SKU tandanya yang suka dipasang sebelah kiri, tanda seperti ya ini Ibu contohkan, Ibu beri gambarnya. Ini ramu, penggalang ramu, ini penggalang rakit, dan ini penggalang terak. Ada juga ya, kalau kita sudah selesai semuanya, aktif, rajin, terampil dan sebagainya, sebagaimana dasar Dharma Pramuka telah dilaksanakan, bisa lomba-lomba dan sebagainya. Ada lagi yang namanya adalah Pramuka Garuda, penggalang Garuda. Ya, itu jadi apa? Yang istimewa, yang paling tinggi tingkatannya. Yang Garudanya biasanya kalau pelantikannya bukan hanya oleh pembina, tapi oleh bupati dilantiknya. Ya. Makanya kita harus semangat, karena hal-hal yang baik dalam pramuka dapat kita laksanakan ya. Dasar Dharma Pramuka. 1. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, itu hal-hal yang sangat baik sekali. Kalau misalnya kita sudah berjiwa pramuka, maka hal yang tadi dasar dharma harus kita laksanakan ya. Jadi sekian barangkali yang dapat kakak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apa saja yang kurang mengerti nanti kalau kita latihan ya. Jadi kalau kita latihan, apa saja yang akan ditanyakan di dalam latihan, kita akan bisa nyanyi-nyanyi bersama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 ya. Itu barangkali nyanyi sini senang. Ada juga lagu-lagu yang siapa itu pakai kaju pramuka, kepalanya pakai baret pramuka, tidak lupa bawa tambang, bawa tongkat dan peluit. 1 minggu 1 kali latihan, anak didik dan pembina seragam, selalu seia sekata, bekerja bersama-sama. Aduh gagahnya, aduh cantiknya, aduh gantengnya, itu adalah pramuka. Sekian barangkali, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.